tertib webinar Ijtima' Tsanawi DPS tahun 2020. Yang pertama, peserta webinar harus menggunakan nama pribadi yang tercatat dalam database Sekretariat DSN MUI. Kedua, peserta webinar login selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, peserta webinar wajib menggunakan background yang memenuhi kepantasan. Dalam kurung menggunakan background dari panitia atau background adalah tempat yang rapi dan bersih. Keempat, peserta webinar wajib menggunakan bagi pria batik lengan panjang, bagi wanita pakaian yang rapi. 5. Peserta webinar tidak diperkenankan untuk menghidupkan audio saat acara pembukaan berlangsung. 6. Peserta webinar boleh menghidupkan audio setelah diizinkan oleh moderator. 7. Peserta webinar wajib menjaga kondusivitas. 8. Peserta webinar wajib mengikuti rangkaian acara minimal selama 3 jam. 9. Dalam hal angka 1 tidak dipenuhi, maka peserta akan dimasukkan ke waiting room oleh host. 10. Dalam hal angka 2 tidak dipenuhi, maka peserta akan dimasukkan ke waiting room dan akan diadmit setelah acara pembukaan selesai. 11. Dalam angka 7 tidak dipenuhi, maka peserta akan di-remove oleh host. 12. Dalam hal angka 8 tidak dipenuhi, peserta tidak mendapatkan e-sertifikat. Demikian mohon diperhatikan untuk peserta Ijtima' Tsanawi tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ulama al-ummati ijtihad wa ayyada fuqaha al-millati bis-sawabi was-sadad hatta nalu bihal darajatil ula wa fazu bil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wad duja. Wa ba'du. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr. Buya Anwar Abbas, yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah peserta Ijtima' Tsanawi tahun 2020, hadirin serta undangan yang berbahagia. Hari ini Kamis 5 November 2020 bertepatan 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dapat berkumpul bersama pada iftitah Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara webinar Ijtima' Tsanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 dengan tema peran serta ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan laporan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Fathur Rahman Jamil,
Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Izinkan kami dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melaporkan berkaitan dengan Ijtima Sanawi tahun ini. Bapak Wakil Presiden dan Gubernur BI yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu yang juga kami hormati, kegiatan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 yang diselenggarakan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah atau DPS di bidang industri keuangan syariah maupun di lembaga bisnis dan ekonomi syariah pada umumnya. Rangkaian kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan dan merupakan kegiatan rutin tahunan bagi Dewan Pengawas Syariah, yaitu kegiatan Pra-Ijtima Sanawi yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 19 Oktober 2020. Kegiatan Pra-Ijtima Sanawi fokusnya lebih ditekankan kepada sosialisasi fatwa terbaru yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, serta diadakan sharing terkait fikih muamalah maliyah di antara para DPS. Kegiatan Ijtima Sanawi tahun 2020 ini relatif berbeda dengan Ijtima Sanawi tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya lebih fokus pada informasi regulasi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan bagi industri keuangan syariah dan peningkatan wawasan mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta fikih muamalah maliyah yang terutama bagi DPS, lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Maka pada tahun ini ruang lingkupnya lebih luas, yaitu DPS juga memperoleh informasi terkini terkait agenda pengembangan dan dukungan penuh dari para pengambil kebijakan terhadap kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, dan juga dari para pelaku industri yang halal. Kegiatan Ijtima Sanawi DPS tahun 2020 ini tidak hanya diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah se-Indonesia, tetapi juga diikuti oleh para pemangku kepentingan lainnya, seperti direksi dan manajemen lembaga keuangan dan bisnis syariah. Para pelaku yang tergabung dalam asosiasi seperti Asbisindo, ASI, Perkumpulan Syariah, serta para mitra strategis TSN MUI lainnya. Jumlah peserta yang ikut dalam acara Ijtima Sanawi ini diperkirakan lebih dari 700 orang. Dan mudah-mudahan sudah hadir semua. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung lancarnya acara Ijtima Sanawi tahun ini, terutama panitia yang telah bekerja keras dan cermat untuk terselenggaranya acara ini.
Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Terakhir, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden untuk dapat membuka acara Ijtima Sanawi DPS tahun 2020 1442 Hijriah. Demikian, terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama kalimat iftitah atau jihad wal irsyadat Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sekaligus membuka acara Ijtima Sanawi DPS tahun 2020 dengan tema Ekonomi Syariah Inklusif. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi ja'ala hadzal yawm yawmal ijtima' bainana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyina wa rasulina al-mab'uthi rahmatan lana wa ala alihi wa ashabihi wa muqadwatuna. Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, seluruh pengurus Dewan Syariah Nasional, para Dewan Pengawas Syariah dari semua lembaga, baik keuangan syariah, bisnis syariah, baik dari perbankan, dari industri non-bank, pasar modal, baik yang hadir langsung maupun juga melalui virtual. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan Ijtima Sanawi tahun 2020. Ijtima Sanawi to Annual Report merupakan forum penting dan strategis di DSN MUI untuk melihat kembali arah dan pengembangan pelaksanaan ekonomi syariah yang telah berjalan, koordinasi antar para stakeholder ekonomi syariah, baik regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menggali ide-ide bernas dan kreatif dari berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan. Selama ini saya selalu hadir dalam acara Ijtima Sanawi, karena saya sejak dulu yang awalnya juga mendorong DSN MUI agar menyelenggarakan acara Ijtima Sanawi, karena acara ini penting untuk pertemuan tahunan, melakukan evaluasi, bahkan sekarang ditambah lagi setengah tahunan, ya, bukan Ijtima Sanawi tapi Ijtima Nisfu Sanawi yang kita sebutkan dengan pra Ijtima. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berawal dari keinginan para ulama dalam rangka melindungi umat atau himayatul ummah anil muamalah ghairi syar'iyyah. Jadi supaya umat jangan sampai bermuamalah tidak sesuai syariah. Melindungi umat supaya umat dapat bermuamalah sesuai dengan syariah, terutama di dalam berbagai transaksi ekonomi,
Lebih khusus lagi transaksi perbankan dengan sistem bunga yang oleh ulama dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Saya ingin menekankan kembali agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap dilakukan dalam rangka melindungi umat ini, dalam rangka himayatul ummah. Dilakukan hal ini harus selalu menjadi perhatian utama DSN MUI dan ditegaskan kembali dalam pelaksanaan Ijtima' Sanawi tahun ini. Itu landasan kita bergerak. Saya melihat pelaksanaan Ijtima' Sanawi tahun 2020 ini merupakan hal yang istimewa. Pertama, karena dilaksanakan secara daring, sehingga dapat melibatkan peserta yang lebih luas. Seperti yang dilaporkan panitia Ijtima' Sanawi tahun ini, diikuti oleh perwakilan semua regulator, pimpinan LKS, LBS, semua DPS, asosiasi, perguruan tinggi, perkumpulan ekonomi syariah, dan perkumpulan ekonomi syariah. Hal seperti ini rasanya tidak pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya dilaksanakan di ruang hotel yang kapasitasnya terbatas. Mungkin ini bagian dari hikmah adanya COVID-19. Yang kedua, Ijtima' Sanawi tahun ini dilaksanakan di tengah suasana di mana pemerintah dan masyarakat sangat bersemangat untuk mendorong ekonomi syariah agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai leader dalam ekonomi syariah global, dan saat ini pemerintah sedang menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung komitmen tersebut. Beberapa dari kebijakan tersebut sudah mulai diimplementasikan secara bertahap. Misalnya saat ini pemerintah sedang menyiapkan terciptanya ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari yang sangat kecil, ultra mikro, sampai nasabah yang besar. Sehingga semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana merger 3 bank Himbara dan penguatan serta perluasan BWM, Bank Wakaf Mikro, BMT, Baitul Mal wa Tamwil, LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Koperasi Syariah menjadi salah satu buktinya. Pemerintah juga sedang menyiapkan adanya Direktorat Khusus Halal atau Syariah di kementerian atau lembaga terkait, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia. Besarnya perhatian dan keterlibatan pemerintah merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selama ini, swasta dan masyarakat yang lebih dominan terlibat dalam upaya menumbuh kembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Istilahnya pendekatan yang dilakukan selama ini adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah justru sangat diperlukan, mengingat potensinya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang dengan baik dan akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini penting
Karena masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi saat ini. Terlebih dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Karena sebagian besar masyarakat miskin adalah berasal dari kalangan umat. Saya berpandangan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat meningkatkan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mendorong umat untuk keluar dari jeratan kemiskinan melalui kekuatannya sendiri. Dengan semakin banyak keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi produktif, semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, utamanya kelompok lapisan masyarakat terbawah. Sebagai contoh, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebagian besar dikelola oleh umat dapat terangkat bila keterlibatan dalam kegiatan ekonomi semakin besar. Hal ini penting mengingat jumlah UMKM merupakan 98% dari jumlah unit usaha di Indonesia, serta berkontribusi sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja. Dengan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang juga berfokus pada kelompok masyarakat miskin serta pelaku UMKM, sesungguhnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada akhirnya merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita sudah meningkat pada langkah berikutnya. Kalau yang pertama itu kita pada himayatul ummahnya, dari jangan bermuamalah yang tidak sesuai syariah, tapi juga kita jadikan gerakan ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan umat. Hal ini merupakan langkah efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi lebarnya kesenjangan ekonomi di negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya meyakini ekonomi syariah apabila dikelola dengan baik dapat berperan lebih besar lagi di dalam penguatan ekonomi nasional. Potensi itu sangat besar sekali. Jumlah penduduk muslim di negeri ini besar sekali, yakni 87% dari 267 juta jiwa. Banyak dari mereka yang saat ini masuk dalam kelompok kelas menengah, khususnya kalangan muda yang sedang merintis menjadi profesional, startup, ataupun entrepreneur baru. Mereka punya prospek yang bagus karena mereka melek IT, paham bisnis, punya akses yang memadai untuk berinteraksi dengan ekonomi syariah. Kepuasan mereka terhadap layanan LKS dan LBS dapat menjadikan mereka loyal dan militan, serta mengajak relasinya untuk bertransaksi melalui LKS ataupun LBS. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia dapat menjadi faktor penting penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Potensi berikutnya adalah besarnya pasar halal di Indonesia. Selama ini potensi tersebut belum dioptimalkan. Sebagian besar bahan baku produk kita adalah impor. Bahkan tidak sedikit end product yang beredar di pasar kita juga adalah impor, yang berganti hanya labelnya saja. Kelebihan kita di dalam sumber daya alam belum dapat dikonversi menjadi kekuatan perekonomian nasional. Selama ini kita masih mengekspor bahan alami mentah, bahan tersebut diolah di luar negeri menjadi bahan baku, lalu diimpor kembali ke Indonesia menjadi bahan baku produk. Saat ini pemerintah sedang mendorong agar
bahan alami mentah yang menjadi kekuatan kita tersebut dapat diolah dan diubah menjadi bahan baku di dalam negeri sehingga membawa kemanfaatan lebih besar pada kepentingan nasional. Artinya, ekonomi syariah ini akan kita dorong menjadi juga yang dapat melakukan penguatan terhadap ekonomi nasional. Jadi, ekonomi syariah adalah untuk memelihara umat, himayatul umat dari bertransaksi, bermuamalah yang tidak sesuai syariah. Ekonomi syariah juga kita jadikan untuk memperkuat, memberdayakan masyarakat, umat di dalam ekonomi. Dan yang ketiganya, ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah juga kita jadikan sebagai basis dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Pemerintah sedang menyusun instrumen yang tepat agar bisa mendorong hal ini bisa segera terwujud. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan sejatinya diarahkan untuk mewujudkan hal itu. Berbagai hambatan yang selama ini dikeluhkan, misalnya masalah panjang dan mahalnya birokrasi dan perizinan usaha, melalui undang-undang tersebut disederhanakan. Dengan begitu diharapkan dapat merangsang tumbuhnya lebih banyak industri halal di negeri ini, sehingga pasar halal kita yang besar itu dapat diisi oleh produk-produk dalam negeri. Potensi berikutnya adalah usaha mikro atau bahkan ultra mikro, yang jumlahnya sangat besar sekali, yakni sekitar 65 juta pelaku usaha. Mereka memiliki daya tahan luar biasa dan terbukti dapat menjadi bantalan keamanan perekonomian nasional, khususnya saat terjadi krisis ekonomi besar. Sehingga kalau orang lain terkontraksi sangat tinggi, di atas 10, ada yang 20, ada yang 20 lebih, kita di bawah 10, bahkan di bawah 6, bahkan sekarang sudah makin mengecil. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah akses permodalan. Oleh karena itu, saya mendorong para pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses permodalan pada kelompok usaha kecil menengah, UKM, dan nasabah retail lainnya. Pelaku ekonomi syariah harus lebih berani untuk mengambil peranan lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga keberdayaan LKS dan LBS benar-benar dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Potensi berikutnya adalah karakter masyarakat di Indonesia yang dermawan dan suka membantu orang lain. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sampai saat ini kita di Indonesia belum dapat mengkonversi potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini yang demikian besar belum terkonversi menjadi sebuah kekuatan finansial alternatif yang dapat menopang aspek fiskal untuk kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Potensi berikutnya adalah fatwa yang menjadi landasan operasional ekonomi syariah di Indonesia yang dirumuskan dengan menggunakan manhaj yang moderat, manhajul wasati. Hal ini sejalan dengan corak keberagaman umat Islam di Indonesia yang juga moderat, wasati. Fatwa ekonomi syariah di Indonesia menggunakan pendekatan gradual, tadriji, dan solutif atau makhraji, sehingga masih tetap bisa menjaga daya saing LKS dan LBS dalam membuat produk dan fitur. Di sisi lain tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena fatwa tersebut dirumuskan masih tetap dalam lingkup manhajul ifta yang valid dan kredibel.
Pendekatan seperti itu sangat memungkinkan menghadirkan ekonomi syariah dengan wajah yang lebih inklusif, sehingga dapat menggait lebih luas segmen masyarakat untuk bermuamalah melalui ekonomi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, terjadinya pandemi COVID-19 memukul sektor usaha dan membawa dampak terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Hal itu menjadi tantangan tersendiri sejauh ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam penanggulangan dampak kontraksi ekonomi tersebut. Secara nazari, secara konsepsi, harusnya ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam hal itu. Karena di antara prinsip dalam ekonomi syariah itu adalah terciptanya pelayanan sosial, tahqiqul khidmah al-ijtimaiyah. Itu jadi pelayanan publik, pelayanan sosial, litaisiril muhtajina wal muttarrin, untuk mempermudah mereka yang memiliki kebutuhan dan keperluan. Prinsip tersebut memberikan panduan bahwa aktivitas ekonomi syariah seharusnya diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi, ad-du'afa wal mustad'afin. Secara syar'i, mengambil keuntungan dan menambah kekayaan juga dibolehkan. Tapi di saat yang sama juga harus memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, ada syariat membayar zakat bagi yang berlebih ekonominya, dan ada anjuran untuk mengeluarkan sedekah, infak, dan wakaf. Apa yang digariskan oleh syariat ini bertujuan untuk terwujudnya sistem pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan di mana kekayaan hanya menumpuk pada segelintir orang saja, sedangkan yang lainnya dalam kekurangan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghnia, artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kondisi saat ini sangat relevan bagi pelaku ekonomi syariah untuk merevitalisasi prinsip tersebut, sehingga kehadiran ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin juga menegaskan kembali bahwa sekalipun dapat berperan sebagai sarana pelibatan dan pemberdayaan umat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus diarahkan untuk menjadi salah satu pilar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti tadi saya katakan, bahwa ekonomi keuangan dan ekonomi syariah itu harus juga menjadi pilar penguatan ekonomi nasional, di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat, di samping tugas utamanya yaitu himayatul ummah, daripada menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya demi ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional. Hal ini penting karena kita menganut dual economic system yang saling melengkapi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan praktek ekonomi dan keuangan syariah, kita harus tetap selalu menjaga kesesuaian syariah, syariah compliant dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pelanggaran terhadap kesesuaian syariah sangat merugikan bagi pelaku kegiatan ekonomi,
Dalam industri keuangan dikenal apa yang disebut dengan risiko finansial. Bila suatu transaksi bukan merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut tidak dapat dicatat sebagai penerimaan perusahaan. Dan berarti itu akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mengalami kerugian, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya risiko finansial. Ini kalau tidak sesuai dengan syariah. Bila hal ini terus berlangsung, bahkan juga dapat menimbulkan risiko reputasi pada ekonomi syariah itu sendiri. Jadi dia bisa menimbulkan ketidaksesuaian syariah, bisa menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan, karena dia tidak dapat mencatat keuntungannya sebagai pendapatan perusahaan, dan bisa merugikan, merusak reputasi ekonomi syariah itu sendiri, karena orang akan berkata sebenarnya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu sama saja, ya, sehingga orang tidak lagi merasa nyaman kalau dia bertransaksi melalui ekonomi syariah. Ini itulah maka kesesuaian syariah compliant itu merupakan suatu yang prinsip yang harus dipertahankan. Perlu saya tekankan juga bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi rasional bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif, universal, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Kita harus bisa menempatkan ekonomi syariah ini sebagai pilihan yang rasional, ya, yang benar-benar diminati dengan kesadaran yang tinggi. Saya berharap Ijtima' Senawi DSN MUI tahun 2020 ini dapat merumuskan pokok pikiran yang konstruktif, serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik lagi di antara stakeholder ekonomi syariah, sehingga lebih mudah untuk melakukan upaya penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ijtima' Senawi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara iftitah Ijtima' Senawi pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Rizza Maulan. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, yang kami muliakan para hadirin dan hadirat, peserta dan undangan Ijtima' Senawi Dewan Pengawas Syariah DSN MUI tahun 2020, wabil khusus para guru-guru, para alim ulama, para kiai. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan jiwa kita, menengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita awali doa kita dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan mengucapkan Ummul Fatihah, Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. والحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابك. سبحانك أنت يا رحمن لا يقال لغيرك سبحان وأنت عظيم البرهان شديد السلطان لا يعجزك إنس ولا جان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hamba-hamba-Mu yang semakin bertambah usia kami, bertambah pula dosa, salah, dan khilaf kami. Sungguh jika bukan merupakan rahmat dan ampunan dari-Mu, pastilah kami semua menjadi orang-orang yang merugi. Maka rahmatilah kami ya Allah, berilah petunjuk kepada jalan kami ya Allah, ampunilah segala dosa, salah, dan khilaf kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dalam diri kami agama kami yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah pula ya Allah kehidupan dunia kami, karena di tempat inilah kami menapaki hari-hari kami. Perbaikilah pula ya Allah kehidupan akhirat kami, karena kelak kesanalah kami semua akan kembali. Ya Rabb, jadikanlah setiap detik dari kehidupan yang kami lalui di dunia ini sebagai penambah kebaikan bagi kebaikan kami. Dan jadikanlah pula ya Rabb kematian kami kelak sebagai tempat beristirahat kami dari segala keburukan-keburukan kehidupan dunia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umural muslimin wa sahhil umurana wa sahhil a'malana wa sahhil da'watana wasahil ijtima'ana wasahil jami'a hajatina ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya tiada kemudahan melainkan segala sesuatu yang Engkau kehendaki menjadi mudah. Engkaulah ya Allah yang dapat menjadikan segala yang susah menjadi mudah. Maka mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kaum muslimin, mudahkanlah ijtima' kami ini dengan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.